Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku David 13 dan hari ini aku mau nge-review kopi ini. Ini adalah kopi Yaman Asia Barat. Prosesnya natural, walaupun nggak kelihatan kayak natural, bener kayak ini aku. Kalau kalian lihat aku kopi kayak gini tuh berarti aku dikasih kopi dari sama Son of Mon Malang. Nah, katanya ini kopinya itu kopi gagal, rasanya kurang sip. Sebenarnya udah aku buka, aku taruh di tempat es krim kayak gini karena tempatnya kepake semua. Sebenarnya kemarin aku udah nyobain dan ya karena nggak sempat di YouTubein, ya udahlah. Jadinya aku baru bikinnya sekarang, dan aku bakal bikinnya juga pakai Aeropress, nggak pakai V60. Sekali-sekali ada rotasi alat gitu ya. Kalau kita lihat itu ini bijinya cukup kecil-kecil tapi cukup homogen juga, karena mungkin sama South of Malangnya udah dihilangin biji-biji yang jeleknya. Dan ini salah satu varietal yang pernah aku dengerin, yang dimana varietal Jaadi dan Dwairi ini dari Yaman. Aku kurang tahu, biasanya kita lebih kenal kayak Tipika, terus Sigara Rutang, terus Lini S, kayak gitu-gitu yang sering di Indonesia tapi salah satu yang jarang. Nah, kita lihat kayak gini. Dan kalau kalian tahu ciri khas kopi dari wash process itu biasanya tengahnya itu, nah dia itu ada kayak gini-gininya tuh, di tengahnya dia ada sisa-sisa dari wash prosesnya, yang dimana tengahnya itu coklat, lebih terang warnanya daripada kopi yang lainnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kopi Yaman natural itu dia kayak gini. Nah, contohnya juga yang sering ditemuin tuh kayak gini nih. Ada selaput-selaput sisa dari biji cerinya gitu, dari cerinya ini kayak gini tuh. Nah, ini biasanya buah-buahnya kayak gini, tapi aku nggak tahu, aku baru menemukan kalau natural itu ternyata kayak gini bentuk bijinya. Dan kalau di bau juga nggak ada bau-bau fermentasi khas naturalnya gitu. Ya tapi gimana juga sih, tapi ya yang dari aku cek gitu juga, dari rasanya ya awalnya ya enak gitulah, kopinya enak ya, gimana ya, kayak standarnya kita minum kopi lah. Tapi waktu aku nyobain, oh iya ya, kayak dia ada nos-nos kayak gimana, kayak ada mocha, terus apa ya, kayak menurutku kayak dia kurang mendapatkan esensi natural. Walaupun kalau yang dimana aku sering menemukan natural itu dia kan lebih ke gimana ya, lebih ke fruity mungkin gitu, lebih ke rasa manis. Nah, dari Tokopedia-nya Eat Coffee, aku menemukan kalau tes profilnya itu dia clove, creamy, matcha tea, milk chocolate, dan fruity. Nah, tetap ada fruitynya, tapi aku kemarin kayak nemuin fruitynya kayak dikit gitu kan. Nah, harusnya kalau dia kayak gitu kan, misalnya gini, V60 juga keluar, Aeropress keluar, tuh keluar kayak gitu. Jadi bukan yang notes yang ulik gitu, tapi notes yang keluar di setiap metode penyeduhan. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin gimana ya, ya oke lah kalau aku lah, kalau menurutku ya oke lah, masih bisa dinikmati, bukan yang nggak enak gitu, tapi ya masih oke buat dicoba. Dan sekarang aku langsung aja mau nyeduh dan ditimbang dulu. Timbang di 12 gram, dan aku bakal pakainya Aeropress buat mempersingkat waktu. Di 12 gram. Oke, 12 gram.
Oh ya, tadi aku lupa bahas lebih dalam tentang kopinya ini. Kopi Yaman ini dari regionnya itu Abarat Manakah. Sulit juga namanya, varietalnya jadi Dwairi, prosesnya natural, altitude-nya 2103 meter mdpl lah. Tes profile tadi udah disebutin. Habis ini aku bakal giling, mungkin nggak kayak halusnya aku bikin aeropress pada biasanya, aku bikin agak kasar dikit mungkin. Oke, langsung aja kita skip biar nggak kelamaan. Oke, udah aku giling segini nih, agak kasar daripada biasanya karena aku bakal mencari, ya nggak mencari juga sih, kayak ya pengen lebih ke fruitynya daripada ke rasa pahitnya, karena kemarin aku nemuin rasanya kayak ya mocha atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau ini dibikin kopi susu enak sih, tapi ya masa kopi susu terus nanti diprotes teman-teman, masa kopi susu terus. Ya habis ini aku seduh di 195. Oke, sudah terseduh dan ini moment of the truth-nya. Ya kemarin akan aku bikinnya ya seperti based onku gimana, dan ya niatnya bukan buat ngulik sih, tapi ya sekarang baru kita ngulik beneran, bukan sekedar diseruput udah gitu rasanya. Kalau kalian lihat warnanya itu dia bening tapi gelap gitu, bukan yang kadang kan ada kopinya warnanya kuning atau gimana gitu, kuning agak tua. Dan sekarang kita cobain. Tapi kalau ini emang rasanya itu emang cenderung ke pahit ya. Nah, yang dimana tulisannya itu dia clove creamy kayak gitu-gitu, dia ya emang sih bener sih. Kalau aku rasain emang dia rasanya banyak pahitnya. Tapi gimana ya? Kalau ini klaimnya natural, aku nggak menemukan nos-nos naturalnya di sini. Emang bener sih. Mana ya? Kalau kemarin kan aku nyobain ya udahlah rasanya ya masih bisa dinikmati, tapi kalau kita lebih dalam ngulik itu ya bener juga, kayak gimana ya, kayak dia klaimnya clove creamy macati milk coklat dan fruity. Aku nggak tahu ini kesalahan dalam bijinya atau roastingnya atau gimana, tapi dari awal Son of Mount Malang lihat green beans-nya pun itu kelihatan katanya nggak kayak apa namanya, nggak kayak biji natural, jadi kelihatannya emang was banget. Aku lihat sih ya was banget, walaupun aku bukan orang yang pakar dalam kopi gitu atau gimana, tapi ya minimal kita tahu lah
gimana kopi yang kayak gini, gimana kopi yang kayak gini. Dan kopi ini pun mahal gitu juga. 1 kilonya sekilo, 1 kilonya aja 1 juta. 1 kilo sekilo, 1 kilonya aja itu sejuta. Ya, ya emang sih kalau bisa dibilang cukup mahal, yang dimana ya nggak tahu ini mahal apa enggak ya, tapi ya sekilo 1 juta itu ya lumayan untuk green bean yang lainnya. Ya kalau kita bandingkan lokal ya sebenarnya kurang sepadan, tapi aku lihat aja kalau di lokal gitu gimana ya, sekilo gitu 70.000, ini sekilo sejuta, ini ya cukup mahal kalau menurutku. Apalagi ya kita bahas ya, tapi ya kalau menurutku ya, kalau ini menurut perspektifku sendiri ya kayak gini, beda dengan orang lain yang nyobain, mungkin rasanya enak bombastis atau gimana, tapi ya entahlah. Tapi ini note yang aku rasain tuh sedikit beda daripada yang kemarin. Mungkin kalau kemarin ada rasa mokanya atau gimana gitu, ini lebih ke pahit, coklat. Coklatnya nggak begitu menonjol, tapi apa ya, arti mungkin ada herbs ya, clove kayak gitu lah. Bigger herbs ya, mungkin clove. Macam milk coklatnya nggak ada. Dia rasa asamnya atau rasa yang kompleksnya gitu dikit ya, cuma dari belakang, dan itu cuma tipis. Ya itu sebenarnya gimana ya, kayak kalau masalah dari seduhanku mungkin itu cuma memberi beberapa persen dari hasil seduhan, yang dimana kan orang udah sering bilang kalau kopi enak itu bakal menghasilkan rasa yang enak juga, walaupun bikinnya asal-asalan kayak gitu kan. Tapi aku bukan berarti bilang kalau seduhanku selalu enak, kadang ya bikinnya asal-asalan juga bisa kayak gitu. Ya gimana ya rasanya ya, walaupun dibilangnya kopi gagal, tapi ya udahlah, masih bisa dinikmati walaupun rasanya kayak gitu. Ya ini sebagai ulasan pribadiku aja sih ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton dan salam kopi.